Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zahara Nabila dengan NIM 230421153 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurangnya toleransi umat Islam. Umat Islam sering dianggap sebagai kelompok yang tidak mampu hidup dalam keberagaman dan gemar memaksakan kehendak, sehingga citra Islam menjadi buruk di mata dunia. Gerakan Islamofobia dan citra intoleran yang disematkan pada kaum muslim menunjukkan bahwa sikap intoleran ini juga berasal dari ajaran kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Namun, Al-Quran sebenarnya mengandung nilai-nilai toleransi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, konsep toleransi dibagi menjadi dua. Pertama yaitu toleransi terhadap sesama umat Islam, yang kedua toleransi terhadap non-muslim. Toleransi terhadap sesama muslim adalah keniscayaan dan kewajiban persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Sementara, toleransi terhadap non-muslim juga diperintahkan karena Islam mengajarkan perdamaian yang baik terhadap muslim dan non-muslim. Namun, dalam praktiknya, umat Islam masih kurang menghargai sesama agamanya sendiri. Bisa dilihat dari beberapa oknum yang suka mengkafirkan atau membid'ahkan. Oleh karena itu, diperlukan moderasi beragama untuk mencari titik temu antara ekstremisme dan intoleransi. Moderasi beragama adalah untuk mencari kesamaan nilai-nilai dan mencari persaudaraan kemanusiaan serta menghindari ekstremisme dan intoleransi. Dalam beberapa hadis seperti riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa agama Islam adalah agama yang lurus dan toleran. Namun, apakah benar pada kenyataannya demikian? Islam sangatlah toleran terhadap agama non-muslim. Tetapi justru di kalangan umat Islam sendiri yang masih banyak terjadi peristiwa kurang menghargai sesama agamanya sendiri. Dalam beberapa konteks seperti wacana teologis, toleransi tidak lain merupakan perwujudan iman yang berlaku dalam setiap tindakan umat beragama. Perwujudan iman dan tidak pandang bulu seagama seseorang. Setiap umat beragama dituntut untuk mewujudkan imannya dalam dataran praksis sehari-hari. Dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-5 disebutkan bahwa umat Islam harus bersikap toleran terhadap agama lain. Quran Surat Yunus ayat 40-41 juga menekankan bahwa tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Faktor penyebab kurangnya toleransi: pertama, rendahnya empati eksternal umat Islam terhadap umat agama lain seperti kurangnya kemampuan untuk membayangkan diri sebagai kelompok minoritas. Kedua, rendahnya empati internal umat Islam terhadap sesama umat Islam sendiri seperti kurangnya kemampuan untuk berempati dengan warga Muhammadiyah. 3. Munculnya sikap intoleransi dapat disebabkan oleh oknum atau kelompok yang tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik. 4. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain karena orang lain dianggap sebagai yang berbeda dan tidak dihargai. Untuk mengatasi kurangnya toleransi dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu menghargai dan menghormati hak orang lain tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, menjalin silaturahmi dan persahabatan dengan orang yang berbeda, memahami perbedaan, dan menjembatani perbedaan dengan sikap toleransi. Keempat, menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain seperti yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.